Apa makna dan perspektif masyarakat Madura terkait Cak sing akan nangka Meko Leceng? Oh iya, hal ini apabila seseorang itu kena akibat dari persoalan orang lain. Jadi tidak tahu persoalannya, dia kena getahnya. Mungkin itu yang bisa saya ambil dari perspektif biasa itu. Bagaimana kaitannya Cak tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat? Cara hidup masyarakat ini apabila seseorang yang tidak bisa adaptasi, maka konsekuensinya dia itu ya dapat akibat tadi itu. Jadi karena tidak adaptasi dengan lingkungan, maka dia kena akibat dari persoalan yang belum dia pahami. Bagaimana kaitannya dengan karakter masyarakat Madura dengan Cak tersebut? Nah, kalau masyarakat Madura itu pada dasarnya karakter masyarakat Madura itu kan akan familiar dengan persoalan yang ada di negara itu sendiri. Jadi ada istilah orang Madura akan menghormati seseorang dan siapapun apabila dia juga mendapatkan manfaat. Itu menjadi sebuah konsekuensi juga ada di lingkungan masyarakat Madura. Untuk Cak yang gitu ya Pak. Apa makna dan perspektif masyarakat Madura terkait Cak apa yang buatnya buncit? Punya buncit itu menunjukkan bahwa semangat seseorang itu sangat menentukan pada apa yang dia lakukan, sehingga dengan jerih payah dan usaha itu akan mendapatkan akibat juga dari persoalan itu. Bagaimana kaitan antara Cak tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat? Kaitannya sehubungan dengan persoalan itu, maka di lingkungan misalnya pesisir, maka di pesisir itu dia akan mengalami persoalan dengan apa yang ada di pesisir itu. Misalnya di pesisir itu rata-rata masyarakatnya itu bicaranya tidak bisa pelan-pelan, dia agak keras. Kenapa? Ya, karena lingkungan pesisir itu kalau bicara pelan-pelan maka dia tidak terdengar suaranya. Nah, apabila kita datang ke sana, kita tidak ngerti persoalannya, dikira kita dibentak-bentak. Bagaimana kaitan antara Cak tersebut dengan karakternya? Berangkat dari masyarakat pesisir itu, maka lingkungan itu akan membentuk karakternya. Dan hal ini bisa tertutupi dengan yang namanya pendidikan. Nah, masyarakat pesisir pun kalau misalnya sudah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka secara lambat laun dia bakal bisa adaptasi dengan lingkungan yang lain. Untuk yang ketiga Pak, apa makna dan perspektif masyarakat Madura terkait cocok duri dan rajin? Dengan semangat yang tinggi, tidak putus asa, dia melaksanakan apa yang telah dicita-citakan. Dan hal ini juga terjadi karena masyarakat Madura itu ada di mana-mana. Di mana tempat di situ ada masyarakat Madura. Ya. Bagaimana kaitannya antara Cak tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Nah, orang Madura itu misalnya kalau di lingkungan Madura sendiri sudah maklum, tapi ketika datang ke wilayah lain, ke lokasi lain, maka dia bisa beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh, orang Madura datang ke Jawa, tidak akan lama lagi dia bisa adaptasi termasuk bahasa Jawa. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel, ada orang Madura ketika di Arab Saudi pun juga cepat mengikuti perkembangan bahasa di Arab Saudi itu sendiri. Kalau sebaliknya, orang di luar Madura datang ke Madura itu agak lama, maka di situ orang Madura sangat gigih untuk menjalani kehidupannya dimanapun saja. Bagaimana kaitannya antara Cak tersebut dengan karakternya? Berangkat dari hal itu, maka karakter Madura itu ada di logatnya, kadang-kadang muncul. Logatnya itu tidak akan hilang begitu saja. Nah, itu yang menjadi sebuah kepribadian, oh ini orang Madura. Yang walaupun ada beberapa orang juga kasuistis, tidak bisa apa, samalah, oh itu tidak ketahuan orang Madura. Secara umum ketahuan karakternya itu. Yang keempat juga,
Apa makna dan perspektif masyarakat Madura terkait Cak Ocak elompak dunia atau kala dek kesaukian lapa dek Gusti Allah? Ini terjadi apabila seseorang itu sudah mengalami kehidupan yang kuat, yang mana sebelumnya itu sudah mengalami kehidupan yang kritis. Ketika sudah meningkat ekonominya, maka dia akan lupa pada kulitnya, lupa pada asalnya, lupa pada asal dirinya sendiri, sehingga hal itu yang bisa mengakibatkan dia di akhirnya dia akan terjerumus pada jurang kenistaan karena akibat perlakuannya sendiri. Bagaimana kaitannya antara Cak Ocak tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat? Hal ini terjadi apabila dia itu tidak melihat perjalanan hidupnya, tidak melihat apa akibatnya. Nah, dengan hal itu maka orang perlu memperhatikan perjalanan hidupnya baik yang lalu dan menatap masa yang akan datang agar terhindar dari kejerumusan itu sendiri. Bagaimana kaitan antara Cak Ocak tersebut dengan karakternya? Nah, kaitannya dengan karakter itu, maka lagi-lagi ini kembali pada bagaimana kita sebagai orang Madura di samping melestarikan tradisi yang ada, terus belajar agar supaya tidak terjerumus lagi kepada persoalan yang mengakibatkan dirinya itu menjadi titik hina. Yang terakhir, Pak, apa makna dan perspektif masyarakat Madura terkait Cak Ocak la ala sekete ajere? Ini menunjukkan bahwa orang itu berusaha tanpa batas. Jadi ikhtiarnya itu dia gigih dan tangguh menjalani kehidupannya. Dan hal inilah yang menyebabkan masyarakat Madura itu dikenal di mana saja. Bagaimana kaitannya Cak Ocak tersebut dengan tradisi dan cara hidupnya? Nah, berangkat dari hal itu, maka dia menjalaninya dengan penuh semangat juang yang tinggi. Kan tadi saya katakan bahwa dimanapun orang Madura itu ada, dia bisa hidup dan dia bisa memenuhi kebutuhannya. Jangankan di Madura, di luar Madura pun juga demikian. Lalu bagaimana kaitan antara Cak Ocak tadi itu dengan karakter masyarakat Madura yang la ala? Ya kembali pada hal itu, maka dia berangkat dari kegigihan itu, maka dia tanpa putus asa. Bahkan ada istilah tak kira kala menang lakalanya benar. Itu menunjukkan bahwa orang Madura itu penuh semangat yang tinggi menghadapi kehidupan. Ya.